Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abal-Abal. Kali ini aku bakalan ngerangkum film yang berjudul Escape Plan, menceritakan kisah mantan jaksa dan insinyur bangunan yang keluar masuk penjara untuk menguji keamanan penjara paling aman dan rahasia di dunia. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe jika belum, like, komen, dan share. Ayo kita mulai ceritanya. Cerita dimulai diperlihatkannya dua orang sipir yang sedang bertugas dan seorang pria bernama Ray Breslin yang berkelahi agar bisa masuk ke ruang isolasi. Dia sudah mengatur pelariannya di dalam ruangan isolasi. Ketika petugas sedang istirahat, rekannya datang untuk membantu membakar mobil dan dia pun lolos menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Rekannya menurunkan di jalanan dan ada mobil polisi yang melihat bahwa ada napi yang melarikan diri. Ray dijemput bosnya. Dia menjelaskan Ray bekerja di perusahaan di mana perusahaan itu bekerja untuk menguji keamanan penjara. Ketika di kantor, seorang wanita datang membayar mahal Ray untuk menguji keamanan penjara yang paling aman di dunia. Dia pun setuju. Di hari keberangkatan, Ray menggunakan pelacak, namun ketika dijemput, pelacak yang ia pakai dimusnahkan. Lalu Ray disuntik agar tidak sadarkan diri. Bahkan rekannya pun tidak tahu di mana dia berada karena pelacaknya sudah dimusnahkan. Ketika terbangun karena sadar, dia sudah berada di dalam penjara tersebut. Ray melihat ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui di sekelilingnya, namun tanpa sadar ada kamera yang mengawasinya. Di sana terlihat banyak orang yang sedang mengawasinya, terutama ada seorang pria yang mengaku adalah sipir. Ray dibawa ke sebuah ruangan. Dia bertemu seorang pria. Ray menanyakan di mana sipir Mars, namun di sana tidak ada bernama sipir Mars. Lalu ia menunjukkan kode evakuasi, namun sipir itu tidak ingin Ray keluar dari penjara itu. Di sisi lain, rekannya sedang mencari keberadaan Ray, namun mereka gagal untuk menemukannya. Cerita berlanjut ketika seluruh narapidana dibawa ke ruangan yang bernama Babylon. Di sana, Ray melihat sekelilingnya agar dapat mencari titik lemah dari penjara tersebut. Ray pun dihadang oleh beberapa narapidana yang ingin memukulnya, namun ada satu narapidana yang berteriak untuk mereka mundur. Narapidana itu bernama Rottmeier. Rottmeier bercerita dia berada di sini demi mengamankan seorang pria bernama Mannheim. Ketika di dalam sel masing-masing, Rottmeier selalu melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh Ray. Rottmeier menanyakan apakah Ray membutuhkan bantuannya. Lalu Ray meminta Rottmeier untuk memasukkannya ke dalam ruang isolasi. Mereka berkelahi dan sipir pun melihat mereka. Tak lama mereka dibawa ke ruang isolasi. Di sana terasa panas karena sinar lampu yang menyinari mereka. Ray berkesempatan untuk mencari titik lemah penjara tersebut. Dia pun menemukannya. Dia bertanya kepada dokter di mana dia sekarang, namun dokter tidak menjawab. Ray meminta bantuan
ke Rottmeier untuk mencari logam yang memiliki lebar 3 inci. Dia pun menyetujuinya. Ray berkata dia bisa membawa Rottmeier keluar. Ray merencanakan masuk ke ruang isolasi lagi dengan membawa orang tambahan. Rottmeier memilih Javed, lalu terjadi perkelahian. Ketika masuk di ruang isolasi, Ray berusaha membuka paku dengan cahaya panas lampu menggunakan logam. Ray mengetuk dinding agar Rottmeier bisa mengulur waktu selagi Ray mencari jalan keluar. Namun, Ray menarik kabel ketika berada di bawah, dan tiba-tiba air keluar dari celah menggenangi ruangan isolasi. Ketika menelusuri lorong, Ray terkejut ketika tahu dia berada di sebuah kapal yang besar di tengah-tengah laut. Ketika mengetahui dia ada di mana, Ray bergegas berusaha kembali ke ruang isolasi dengan jalan yang sudah tergenangi air dan kembali menutup dengan paku. Sipir mengecek dia berkata karena paku sudah berkarat. Bos Ray menelpon sipir agar dapat menguak informasi tentang Mannheim kepada Rottmeier karena Ray akhir-akhir ini dekat dengan Rottmeier. Ray depresi akibat tahu kalau dia berada di tengah-tengah laut karena tidak ada celah baginya untuk keluar dari penjara tersebut. Rottmeier selalu menyemangati Ray agar dapat keluar dari penjara tersebut. Ray pun setuju dengan ajakan Rottmeier. Mereka merencanakan kembali pelariannya dengan menggunakan seorang dokter yang baik. Ketika berada di ruangan dokter, Ray berhasil mengambil kertas dan pulpen. Lalu dia merakit alat untuk mengetahui di mana dia berada dengan menggunakan bintang. Rottmeier mengajak Javed untuk membantunya melarikan diri. Sipir membawa Javed ke ruangan untuk menanyakan kapan mereka akan lari. Namun sebelum menjawab, Javed memberikan syarat kepada sipir tersebut agar dapat sholat di tempat terbuka. Dia pun membawa alat yang dirancang oleh Ray. Lalu Ray berkesimpulan dia berada di Maroko. Di sini Ray meminta dokter itu agar membaca buku yang ada di ruangan sipir. Dokter membantu Ray untuk menuliskan pesan kepada teman Rottmeier agar dapat menjemput mereka. Mereka membuat kekacauan agar seluruh narapidana berkelahi, lalu mereka pun mencari jalan keluar. Mereka mematikan CCTV yang ada di sana. Lalu sipir mengunci semua jalur keluar agar mereka tidak dapat kabur dari penjara itu. Namun ketika sedang tembak-tembakan, Javed terkena peluru. Javed bersikeras untuk tidak ikut bersama Rottmeier. Di sini Ray ingin mematikan mesin agar pintu keluarnya terbuka. Di luar, teman Rottmeier sudah menjemput dengan helikopternya. Ketika sistem sudah mati, Rottmeier bisa keluar dari kapal tersebut. Dia pun dijemput oleh temannya. Ketika mesin pulih kembali, Ray terdorong keluar oleh mesin tank tersebut. Sipir terus menembaki Rottmeier dan Ray.
Ray menembaki tabung yang berisi bahan bakar untuk membakar sipir dan kapal itu. Ketika mereka sudah meloloskan diri, Rottmeier dijemput oleh pengawal dan wanita yang membayar mahal Ray. Di sini rekan Ray tahu kalau bosnya itu adalah dalang semua masalah yang terjadi kepada Ray. Mereka menempatkan bosnya itu di dalam peti dan di tengah-tengah laut. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan rangkuman film. Saya ucapkan terima kasih.